Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi servis komputer ataupun alat elektronik lainnya ya. Jadi di sini kita akan login terlebih dahulu menggunakan akun admin. Nah, kita masuk, kemudian kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman ini terlihat data servis baru berapa, data servis diproses berapa, dan yang lainnya. Jadi untuk servis itu ada 1, 2, 3, ada 5 status ya. Jadi servis masuk, pertama kali dia akan menjadi servis baru. Ketika servis tersebut telah diproses, maka dia akan masuk ke status diproses, dan seterusnya sampai servis tersebut diambil maupun dibatalkan. Oke. Yang pertama di sini kita lihat menunya ada data petugas. Nah, data petugas ini kita dapat mengatur siapa saja yang dapat masuk ke dalam aplikasi. Untuk penambahkannya kita bisa menekan tombol tambah data, dan ini adalah isian yang harus diisi. Jadi ada nama, nomor telepon, alamat, foto, role, email, dan password. Untuk role ini adalah hak aksesnya ya. Jadi ada admin, ada teknisi, kasir, customer service, dan accounting. Jadi untuk admin itu semua menunya akan muncul. Kemudian untuk teknisi dia hanya pada menu service, jadi untuk manajemen servisnya. Kemudian untuk kasir dia untuk kasir itu pengambilan, jadi pengambilan service dia akan dilayani oleh kasir. Kemudian customer service itu tugasnya untuk pertama kali pelanggan datang ke toko untuk servis, nah dia akan dilayani oleh customer service. Dan terakhir ada accounting, yaitu untuk mengelola laporan di sini. Oke, seperti itu. Untuk mengedit datanya kita bisa menekan tombol edit di sini. Bila kita ingin mengganti fotonya, ataupun kita juga dapat menghapus. Nah, seperti itu. Setelah data petugas ada manajemen akses role. Jadi role itu atau hak akses ya, atau level yang ada tadi. Jadi di sini bisa kita tambahkan levelnya ataupun edit dan hapus. Jadi bisa kita crud si data role-nya atau level. Kemudian untuk permission, jadi permission ini adalah izin si role tersebut terhadap menu. Nah, jadi ada di sini ada show dashboard, show user. Kalau untuk permission ini tidak perlu diperhatikan ya, karena nantinya untuk si levelnya sudah otomatis mengatur. Jadi ketika kita login sebagai kasir, maka menunya akan muncul sebagai kasir. Yang ketiga ada data master. Nah, data master itu ada database pelanggan. Nah, di sini kita coba tambahkan dulu. Kita tambahkan dengan nama umum 1, 2, 3. Kita strip saja. Nah, seperti ini. Oke, sudah masuk data pelanggannya. Nah, ini adalah data kerusakan. Jadi kerusakan pada barang yang diservis. Jadi kerusakannya itu apa saja umumnya ya, karena nanti kerusakan ini bisa ditambahkan di servisnya. Kita contohkan kerusakannya install ulang. Keterangannya tidak perlu. Ataupun kita tambahkan juga motherboard rusak. Nah, jenis barang kita tambahkan ya, jenis barang yang diservis itu apa saja. Yang pertama ada laptop, kemudian ada komputer, dan ketiga apa ya, kita coba tambahkan
bentar. Kemudian ini data barang dan jasa. Nah, ini adalah data barang ataupun jasa yang dilakukan pada saat proses servis. Kita cobakan. Nah, ini kita tambahkan dulu data barang ya. Misal data barangnya itu ganti keyboard ya, berarti kita tambahkan keyboard. Nama barangnya. Nah, ini untuk harga beli dan harga jualnya kita isikan. Kita contoh seperti ini, gambar tidak perlu stok kita isi 100. Oke, sudah masuk untuk data barang. Sekarang kita tambahkan jasa. Nah, ini kita tambahkan jasa install ulang. Nah, untuk install ulang atau jasa, kita hanya mengisikan harga jualnya saja. Misal kita isi dengan harga 75.000, ataupun kita mau tambahkan gambar juga bisa ya. Nah, sudah masuk. Sekarang kita akan masuk ke data service. Nah, data service di sini ini adalah yang dilakukan oleh customer service. Jadi dia akan mengisi tanda terima service. Untuk isiannya ada pelanggan di sini, kemudian ada teknisi, siapa yang akan melakukan proses servisnya, kemudian jenis barangnya apa yang diservis, dan kerusakan apa, seperti itu. Ataupun juga kita dapat menambahkan pelanggan langsung, nah secara langsung di sini ya. Jadi kita tidak perlu masuk ke halaman master, nah kita bisa tambahkan juga di sini. Oke, karena teknisi kosong, jadi kita harus isi dulu di data petugas. Kita tambahkan dulu nama teknisinya, misal Rojali. Nah, ini kita pilih teknisi ya. Nah, setelah teknisi ditambahkan, kita dapat kembali ke menu servis. Nah, di sini sudah muncul ya Rojali, teknisi yang tadi kita tambahkan. Nah, kita tambahkan dulu, pilih jenis barangnya, laptop, kemudian kerusakannya misal kita install ulang. Jadi dia pelanggannya bisa di-install ulang, tipenya Asus A43, salah. Untuk kelengkapannya unit plus charger dan serial numbernya berapa. Nah, seperti itu. Ini catatan opsional ya, dapat kita kosongkan. Kita langsung simpan saja. Nah, tanda terima sudah berhasil kita input. Jadi kita dapat langsung mencetaknya di sini dengan memilih printer yang akan kita gunakan. Ini untuk halaman invoice faktur tanda terima servis. Oke, selanjutnya, nah dia akan masuk ke data service dengan statusnya baru. Jadi di sini ada status baru, diproses, selesai, diambil, dan batal. Jadi jika kita ingin melihat data service yang diproses, kita bisa mengklik tombol diproses. Nah, dia akan muncul semua data service dengan status tersebut. Oke, nah setelah servisnya masuk, kemudian teknisi akan memprosesnya. Jadi untuk memproses servis tersebut, kita mengklik tombol proses di sini. Nah, jadi teknisi itu melakukan pemeriksaan ya terhadap laptopnya.
Tapi dalam kasus ini dia hanya mau install ulang saja. Jadi kita klik tombol jasa install ulang. Nah, kemudian total harganya muncul. Jadi kalau ada biaya tambahan kita tambahkan di sini. Nah, kalau tidak kita biarkan saja. Dan ini garansinya berapa? Misal kita garansikan 1 minggu. Dan kalau ada catatan juga bisa kita tambahkan di sini. Ataupun dalam kasus lain, misal kita akan menggunakan jasa sekaligus dengan barang, jadi ada harus produk yang harus diganti atau komponen yang harus diganti dalam laptop tersebut. Jadi di sini setelah diperiksa dia minta diganti keyboardnya. Nah, keyboard jadi totalnya 150.000, kita ganti menjadi 1 bulan. Nah, kita simpan. Maka data servis tersebut masuk ke status diproses. Nah, dia akan masuk ke diproses. Oke, setelah teknisi berhasil atau selesai memprosesnya, kita tinggal mengklik tombol selesai di sini. Nah, dia akan masuk ke halaman servis dengan status selesai. Oh ya, di sini juga kita dapat langsung mengirim pesan kepada pelanggan atau CS ataupun teknisi ya. Jadi bebas sesuai login saja. Kemudian setelah servis tersebut selesai, nah kita akan masuk ke pengambilan. Nah, pengambilan ini akan dilakukan oleh kasir. Jadi untuk melakukan pengambilan kita masuk ke menu pengambilan. Nah, kita pilih servisnya dulu. Nah, jadi ini adalah data servis yang telah statusnya selesai. Jadi kalau statusnya masih baru atau diproses, dia tidak akan muncul di sini. Oke, kita tambahkan. Nah, dia akan otomatis mengisi inputan yang ada di sini. Kemudian kita juga dapat menambahkan barang atau jika ada lagi ya. Jadi jika ada barang yang ditambahkan lagi, kita bisa menambahkan di sini. Kita juga dapat menambahkan diskon ataupun potongan. Oke, dan jika usernya mau mengambil langsung, kita isikan cashnya di sini. Ini adalah jumlah transaksi 150.000, kita isikan 150.000. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, setelah simpan berarti ini transaksi servisnya sudah berhasil ya, dan pengambilannya juga sudah berhasil. Dan kita juga bisa memilih printer untuk mencetak ke nota. Dan setelah itu jika kita lihat ke daftar servis, maka statusnya berganti menjadi diambil. Berarti transaksi tersebut sudah diambil ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mencontohkan transaksi untuk yang di cancel atau dibatalkan oleh pelanggannya. Nah, sebelum itu kita akan tambahkan barang dan jasa. Nah, jadi walaupun barang batal atau tidak jadi, kita akan tetap kenakan biaya ya, kenakan biaya periksa untuk pelanggan tersebut. Di sini kita namakan biaya cek saja dengan harga 35.000. Nah, sudah ya. Kita akan transaksikan kembali. Kita buat tanda terima. Nah, kerusakannya ini adalah motherboard rusak. Tipenya Asus lagi. Nah, oke, setelah customer service membuat tanda terima, kita masuk ke bagian teknisi. Kita masuk ke daftar servis.
Nah, kita proses ya seperti biasa. Nah, kita proses. Ini adalah biaya cek, ataupun kita tambahkan lagi ya, untuk karena ini motherboard rusak, berarti di sini kita tambahkan dulu jasa. Nah, jasanya di sini kita tambahkan servis motherboard biar sama dengan kerusakan yang tadi, 50.000. Nah, oke, kita masuk kembali ke daftar servis. Nah, sekarang kita akan mencoba memproses. Nah, kita masukkan servis motherboard ya dengan seharga 150.000. Untuk garansi kita tambahkan 1 bulan. Oke, kita simpan. Kemudian untuk melakukan transaksi, oh ya, kita harus ubah dulu statusnya menjadi selesai. kita juga dapat melihat laporan. Nah, untuk laporannya di sini ada laporan servis, laporan per teknisi, dan laporan laba. Kita lihat laporan servis hari ini. Nah,
Jadi kita telah menerima servis 3 kali ya, 3 kali transaksi. Jadi bisa kita lihat di sini dari tanggal kapan sampai tanggal kapan. Nah, akan muncul nanti kalau ada ke bawah. Kita juga dapat mengekspor laporan ini ke Excel atau PDF. Nah, ataupun kita bisa mencetaknya. Nah, kita pilih printernya apa. Oke, seperti itu. Kemudian untuk laporan per teknisi. Nah, kita coba lihat laporan per teknisi dengan tanggal hari sekarang. Nah, jadi di sini akan muncul nama-nama teknisi. Di sini ada Rojali yang tadi kita tambahkan telah melakukan 3 transaksi servis. Oke, kemudian yang terakhir ada laporan laba. Nah, kita pilih dulu hari ini. Nah, untuk laporan laba di sini kita dapat melihat barang atau jasa apa saja yang telah dikeluarkan. Karena tadi kita melakukan 3 servis. Nah, itu ada 3 barang yang telah kita keluarkan. Yang pertama ada keyboard, kemudian ada jasa biaya cek dan jasa install ulang. Kemudian ini adalah total pendapatannya dan ini adalah total laba yang didapatkan. Nah, jika kita melihat ke bawah, di sini total penjualannya adalah 185.000. Kemudian laba yang kita dapatkan adalah 150.000. Nah, di sini adalah pengeluaran yang kita masukkan di transaksi biaya yang listrik. Kita coba lihat. Nah, jadi dia akan mengurangi dari laba otomatis. Nah, di sini kita dapat melihat laba ruginya adalah senilai minus 15.000. Bila kita tambahkan biaya dengan jenisnya pemasukan, misal di sini adalah bonus bulanan dengan jumlah misal 200.000. Oke, sudah masuk. Nah, kita coba submit lagi. Nah, maka dia akan muncul di daftar pemasukan. Jadi dia akan menambah dari total laba dengan totalnya adalah 185.000. Nah, ini adalah total laba yang didapatkan. Oke. Kemudian di sini ada menu pengaturan. Ini untuk mengatur nama toko, alamat, nomor telepon, email dan keterangan yang ada pada faktur ya atau invoice. Dan di sini adalah logo. Dan yang terakhir ada profil saya. Ini untuk mengubah profil ataupun password ya untuk dilakukan login. Nah, jika kini kita akan melakukan ubah password, kita masukkan password baru. Kemudian ini adalah konfirmasi password. Ini untuk profil kita dapat mengubah nama dan telepon, alamat, email maupun gambar. Oke, mungkin seperti itu saja demonstrasi aplikasi servis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.